Merdeka, merdeka, merdeka. 77 tahun Indonesia sudah merdeka, tapi kira-kira pahlawannya masih ada nggak ya zaman sekarang gitu kan? Nah mungkin kalau zaman sekarang yang masih ada tuh pahlawan tanpa tanda jasa kali ya, yaitu guru. Nah kira-kira kesejahteraan guru udah terpenuhi apa belum ya? Kemerdekaan seorang guru terus menjadi sorotan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Kemendikbud, hanya ada 1,5 juta guru yang berstatus PNS dan 700.000 guru masih berstatus honorer. Nah, ketimpangan yang terjadi di antara dua status guru tersebut ada di gaji dan tunjangan nih, teman-teman. Nah, jika berstatus PNS, katanya mendapatkan gaji dan tunjangan, sedangkan honorer hanya mengandalkan gaji dari BOS atau bantuan operasional sekolah per 3 bulan sekali. Lantas, apa yang harus dilakukan seorang guru jika masih berstatus honorer nih teman-teman? Karena kan guru ya tahu sendiri ya, pekerjaan guru ini kan pekerjaan yang mulia gitu ya. Terus juga pengaruhnya besar banget gitu bagi kecerdasan bangsa gitu ya. Kan karena nggak ada guru mah nggak ada presiden ya nggak sih, dan jabatan-jabatan yang lainnya. Apa ya yang harus dilakukan seorang guru jika masih berstatus honorer? Apakah harus ngandelin dari gajinya tadi atau perlu nih mikir kreatif lagi nih kayak salah satu bintang tamu kita kali ini? Coba dong boleh nih Bu Kalingga, halo. Selamat siang everybody. Ibu, ya. Guru apa sih Bu? Aku guru matematika fisika. Matematika fisika. Ya. SD, SMA, SMA dan SMK. Oh gitu. Untung Ngajar tadi dua sekolah. Untung tadi kita nggak pakai seragam SD. Tadi kita pengen pakai seragam iya? SD. Iya. Kebangetan nih. SD kan kagak ada fisika ya? Nggak ada belum. Iya makanya. Matematikanya sih ada, fisikanya belum. Oh gitu. Oke. Kenapa tuh Bu ngajar matematika Sama fisika. Dendam. Dendam. Aku ngambil jurusannya tuh jurusan pendidikan fisika. Oke. Terus Kalau ngambil jurusan pendidikan fisika itu bisa ngajar matematika. Oke. Tapi kalau ngambil jurusan matematika itu nggak boleh ngajar fisika. Makanya aku ngambilnya fisika. Jadi bisa ngajar MTK, kimia. Biar dapat gitu. 2 gitu ya. Gitu. Oke, baik-baik. Cuman kalau untuk kenapa akhirnya ngambil pendidikan, karena aku dendam. Dulu kan aku juga pernah jadi siswa ya. Terus pasti pernah dong. ngerasain jadi murid tuh gimana. Pernah ngerasain effortnya jadi siswa tuh mau belajar kayak gimana. Oke. Aku punya pengalaman buruk tuh yang emang lumayan banyak gitu. Punya pengalaman kelam. Kelam. Waduh, kelam. Ya kan? Jadi kayak ngerasa aku pengen bisa, cuman biasanya tuh guru akan lebih notice sama murid-murid yang emang udah pinter. Benar. Ya kan? Kayak iya misalnya sih. suruh maju pasti murid yang pinter, atau enggak Iya. tugas pasti yang ditanya orang yang pinter duluan. Bener-bener. Woi, gue pengen bisa, woi. Tapi Gua kadang gitu. bisa juga loh murid yang emang dia tuh yang mohon maaf yang kayak emang kurang aktif di kelas tapi malah diisengin sama guru, kan ada juga yang Ada kayak gitu. juga yang gitu. Mungkin karena aku terlalu agak-agak netral gitu ya. Jadi iseng banget enggak, bobrok banget enggak, tuh pinter banget juga enggak Oke, gitu. baik. Emang bukan berasal dari anak yang pinter kan. Terus kenapa akhirnya juga ngambil jurusan pendidikan, ngambil guru, karena emang waktunya biar lebih fleksibel. Oh gitu. Walaupun tahu sih resikonya kalau gaji guru emang tergolongnya kecil gitu. Oke. Oh, baik-baik. Ya baik. Berarti tapi Bu kok nggak pakai kerudung yang gitu-gitu gitu. Emang Biasanya stylenya kayak begini. gitu. Iya, Kan ya, stereotipnya begitu Iya gitu. ya, emang kebiasaannya kayak gitu ya. Oh, iya. Ciri khasnya kayak gitu ya. Cuman aku emang pengen ngapusin stigma kayak gitu sih. Jadi yang guru MTK rata-rata kerudungnya mepet lah, Iya. atau enggak yang rata-rata orang tuh taunya guru matematika tuh killer lah gitu. Aku pengen ngapusin stigma gitu sih. Jadi biar murid-murid tahu kalau kenal karakter orang tuh jangan dari stigma. Karena kan tiap orang pasti punya ciri khasnya masing-masing. Betul. Tapi sejauh ini gimana reaksi dari murid-murid Ibu? Aman-aman aja sih. Soalnya Aman-aman. kan tujuan aku kan emang bikin mereka semua tuh mau belajar. Apalagi kan kita kebentur sama era pandemi nih. Iya, Minat betul. belajar siswa lagi turun-turunnya gitu. Dan emang alhamdulillahnya aku pelan-pelan emang lagi berjuang banget sih buat ningkatin minat belajar siswa lagi supaya kembali ke era sebelum pandemi. Nah itu PR banget kan. Maksudnya jangankan orang yang notabene agak malas buat belajar ya. Orang yang biasanya rajin aja tuh sekarang jadi aduh udah kayak buruan gitu. Iya sih. Jadi emang minat belajar udah turun banget gitu. Oke. Berarti emang berasa banget ya. Ini berarti Ibu ngajar tuh dari sebelum pandemi juga ya? Iya, dari 2018. Kerasa tuh bedanya. Beda banget ya. Banget. Aku kan berarti kan ngalamin masa transisinya dong. Dari era sebelum pandemi masuk ke pandemi sampai sekarang udah mulai full day school lagi kan. Itu udah berasa banget transisinya. Susah nggak waktu awal pandemi itu? Kaget banget. Susah sih enggak. Karena mau pandemi atau enggak emang ngajar tuh kan ada susah ada senengnya gitu kan. Cuman lebih ke kaget aja sih. Jadi yang semuanya kan banyak perubahan tuh. Kayak dari perangkat pembelajarannya, materinya mulai dipangkas. Terus
pembelajarannya via online, kita harus belajar Zoom lah, yang tadinya nggak ngerti Zoom sama sekali, harus nyari inovasi-inovasi baru supaya anak muridnya di rumah tetap mau belajar, tetap mau dengerin. Kaget ke situnya aja sih, bingung. Iya sih. Tapi sejauh ini oke aja, aman-aman. Aman-aman ya. Aman-aman. Alhamdulillah kalau gitu. Tantangannya tuh kalau sekarang nih Bu, kan udah balik lagi nih ke sekolah, itu gimana tuh? Nah itu yang bikin kita ngerasa tantangan lagi adalah ketika kita udah masuk offline kembali, kurikulumnya berbeda lagi. Oh beda lagi? Kurikulumnya merdeka. Waduh, nah, itu merdeka. Iya. Jadi dari materinya pun udah ada yang dileburkan lagi. Jadi kalau untuk fisika, kimia, biologi itu dilebur jadi proyek IPA. Itu yang emang agak bikin yang tadinya kita udah persiapan untuk menuju pembelajaran sebelum pandemi, harus kaget lagi sama kurikulum baru. Wah ini mah harus persiapan lagi gitu sih. Berarti mengalami transisi 2 kali ya? Wah banget, transisi mulai emang. Berat kan guru coy. Terus itu kurikulumnya ikut ngatur juga Bu? Iya, tapi emang nggak semuanya diberlakukan sih. Jadi emang kelas 2 sama kelas 3 itu kan masih pakai kurikulum yang lama. Jadi masih pembelajarannya masih kayak sebelum pandemi. Nah kelas 10 di tahun ajaran baru sekarang baru diterapkan kurikulum yang baru. Oke. Itu UN-nya gimana dong? Nah itu dia. Itu yang aku belum tahu deh. Karena kan emang rata-rata kemarin itu kan setelah UN udah dihapus kan masuknya ke ASN lah, ke ANBK lah, macam-macam kan. Nah, aku nggak tahu nih yang tahun ini bakal jadi apa. Wah, masih misteri itu ya. Iya, karena kan biasanya perubahan-perubahan tiap tahun tuh ada aja. Iya ya. Iya sih, nama ini juga sih apa yang kalau buat masuk kuliah tuh itu juga kan beda-beda. Iya, beda-beda namanya. Oke. Macam-macam. Balik lagi dikit nih Bu. Kan Ibu tadi jadi guru matematika dan fisika karena balas dendam nih, tanda kutip ya. Nah itu tuh dampaknya tadi kan oke lah buat anak-anak jadi mau belajar gitu ya. Itu kan pembawaan Ibu nih kalau dari yang aku lihat di TikTok kan kayak happy banget nih gitu kan. Itu tuh emang disetting seperti itu Kak, atau emang pembawaannya sendiri emang kayak gitu? Emang aku dari awal udah begitu sih. Jadi nggak ada setting-setting pas belajar doang aku asik, enggak. Maksudnya emang apa adanya aku aja. Emang aku kan berusaha gimana caranya supaya ada di era mereka kan. Gimana caranya aku nggak membawa atmosfer belajar itu jadi tegang gitu. Ya karena tujuan utama itu tadi, aku pengen ngapusin stigma bahwa guru MTK kan killer katanya. Nah aku maunya tuh mereka semua tuh ngapusin stigma itu dulu supaya mereka tuh mau belajar fisika matematika tuh dengan enjoy gitu. Jadi mereka tuh minimal walaupun mereka juga belum paham sama materinya, minimal dia mau belajar dulu, mau nyimak, mau dengerin. Biasanya kan kalau udah kemakan stigma kan, wah udah masih deh, gak masuk. Iya sih biasanya gara-gara itu gitu, langsung mental jadi ilmunya. Iya langsung mental kan. Jadi udah dari hawanya aja udah nggak mau gitu, dari mindsetnya dia udah nggak mau, dan dia malah makin malas belajar dari situ. Oke. Berarti tuh kalau konten spontan aja di kelas, tiba-tiba ada yang lucu nih langsung on gitu apa gimana? Kalau itu sih awalnya aku paparazi. Jadi paparazi. Iya, jadi justru tuh murid-murid aku duluan yang ngerekam aku. Terus aku kan punya pemikiran gini, wah iya juga ya, aku kan namanya guru itu kan pasti punya momen perpisahan dan pertemuan tiap tahun ya kan. Pasti meluluskan murid tapi juga menerima murid baru setiap tahun. Aku baru kepikiran, oh iya kenapa aku gak bikin video aja ya, jadi suatu saat bisa jadi kenang-kenangan. Benar-benar. Gitu kan. Dari murid-murid aku yang paparazi yang tadinya mereka videoin aku videoin balik. Itu boleh bawa HP emang Bu murid? Waktu sekarang. Iya, waktu itu SMA kan, ya boleh ya. SMA. Ada yang memang nggak boleh, ada yang memang boleh. Memang kalau pas mereka paparazin aku pas memang megang handphone kayak gitu. Oh gitu. Berarti awalnya dari paparazi, terus jadinya balik nih keadaan. Jadi aku kayak punya ide gitu kan. Oh iya bener sih, kayaknya emang harus divideoin deh biar gue punya kenangan gitu kan. Tapi kalau konten gitu suka bilang nggak ke anak-anak dulu? Gue mau konten gitu. Pasti itu aku pasti banget. Jadi pas aku awal-awal baru ngerekam emang nggak bilang sih, cuman upload aja karena kan yang aku munculin kan muka sendiri nih. Aku lagi ngobrol tapi emang muka aku sendiri. Nah pas aku mulai record mereka, mulai record satu-satu anak-anaknya, baru aku bilang boleh nggak nih part kalian yang ada muka kaliannya nih, aku masukin nih ke TikTok nih, ke Instagram, boleh nggak? Aku pasti izin dulu. Pasti izin dulu. Kirain langsung upload kan aja. Ada juga kan anak yang introvert nggak mau gitu, mukanya terpampang di mana-mana gitu. Tapi ada yang kayak gitu ada gitu. Bu, tadi yang bagian saya lagi makan seblak jangan dituangolin ya. Iya deh saya hapus deh gitu. Padahal seru. Iya, dia lagi bikin satu meja berempat gitu, terus mereka lagi iya, lagi mangap. Iya nggak mau dia nggak mau terlihat jelek mungkin. Ibu sambil minum boleh loh. Iya. Nah kalau tanggapan dari Ibu Kalingga sendiri soal guru honorer tuh gimana sih? Ya kalau dilihat dari kesejahteraan dari segi curhat saudara-saudara. Dari segi uangnya memang gajinya memang minim ya sedikit. Cuman kalau memang orang yang masuk dunia pendidikan, orang yang pengen jadi guru, orientasinya itu adalah memang mengabdi, emang passionnya ngajar, emang kerjanya biar orientasi waktunya lebih fleksibel, itu biasanya sih lebih nerimo aja sih. Paham. Iya. Jadi memang kalau misalnya dibilang cukup, enggak. Tapi kan dari waktu yang fleksibel itu kan
kalau dari pengalaman aku pribadi ya, aku masih bisa nyari sambilan ke kerjaan yang lain. Kayak gitu. sekarang? Iya, kayak sekarang kan. Iya. Kalau misalnya aku juga ngebayangin sih, maksudnya kalau enaknya jadi guru tuh lebih sering happy ya, karena pagi mau kita punya utang kayak punya masalah keluarga kayak gue punya masalah sama Rehan kayak ngeliat murid tuh hahaha aja gue gitu. Okay. Hilang tuh kayak jadi masalahnya pelipur gitu. lara ya. Iya, jadi kayaknya iya. tuh emang senyum mulu aja bawaan. Jadi kerjanya happy terus. Gitu. Berarti jadi guru tuh udah pengen jadi dari lama ya? Iya, dari lama. Emang aku tuh dulu mikirnya gini. Dulu kan aku kan emang dancer ya, aku penari. Jadi tuh aku dulu mikirnya aduh gimana ya caranya ngambil jurusan yang memang kerjanya nanti bisa bagi waktunya enak gitu. Gimana caranya aku masih bisa nari, gimana caranya aku masih bisa main gitu. Sekarang masih nari? Masih. Oh, baik. Terus akhirnya dikasih pilihan lah sama abang gitu kan. Ya udah kalau perempuan mah mendingan kalau mau ya, kalau emang tujuannya mau seperti itu, ngambil tenaga medis atau tenaga pendidik. Nah kalau aku mikirnya gini, kalau tenaga medis pasti masih ada sip-sipan. Mikirnya gitu dulu zaman kuliah gue. Iya sih. Saya kira mikir, gue guru aja deh. Nanti kan kalau anak sekolah ikut sekolah, gue anak libur ikut libur gue gitu. Oh iya benar. Mereka pulang gue pulang gitu. Mikirnya kayak gitu. Cuman emang udah diwanti dari lama sih. Pokoknya lo kalau ngambil jurusan pendidikan memang kesejahteraannya masih kurang. Ya nggak apa-apa, itu resiko. Karena kan resiko, nggak ada pekerjaan yang enak ya guys ya. Benar. Semua punya tekanannya masing-masing. Setuju. Iya. Ya seperti itu ya. Oke. Berarti sekarang masih dancer nih? Oh masih dong. Sempet ini nggak Batavia Dancer? Aku waktu itu kerja sama E+ namanya. Oh E+. V+ deng, V+. V+. Keren banget nih. Amin. Itu berarti Bukalingga ikut ngedance juga? Ya aku kan emang penarinya. Iya, terus juga sekarang buka apa? Komunitas iya. nari juga. Kalau buka komunitas tuh dari tahun 2012. Jadi awalnya aku bikin ekskul di sekolah waktu aku masih kelas 3 di situ. Emang kebetulan belum ada ekskul dance kan, dan aku emang suka dance. Ya udah bikin aja ekskul lah. Bikin gebrakan tuh ya. Iya, toh aku juga punya kenalan teman-teman dancer juga kan. Jadi udah kita bikin ekskul aja sekolah inilah gitu. Cuman ya emang kalau untuk mengembangkan kegiatan yang emang non akademis kan susah kalau di sekolah ya. Kalau belum punya prestasi ya, akhirnya kita nyoba keluar aja deh gitu. Kita berkembang di luar dulu, ntar kalau misalnya kita udah punya modal yang bagus balik lagi ke sekolah. Nah baru deh sekarang tuh bisa ngajar-ngajar dance di ekskul gitu. Setelah udah di luar. Berarti banyak nih yang diajarin di luar. Alhamdulillahnya sudah banyak. Coba dong, boleh dong, di mana aja tuh kira-kira? Dengar-dengar di sekolah artis ya? Asik sekolah, emang itu sekolah artis? Iya, aku aja nggak tahu kalau itu sekolah artis. Jadi aku ngajar aku pembina kan di tempat aku ngajar sekarang di SMA Patriot sama SMK Kesehatan Patriot 3. Terus ngajar lagi di Tunas Global, di Tunas Jaka Sampurna, di Global Persada Mandiri, sempat ngajar juga di Sanggar. Itu juga udah banyak yang aku out gitu, maksudnya aku udah keluar gitu kan. Kalau itu yang aku sebutin yang memang masih aktif sekarang. Dulu tuh sempat BPSK lah. Terus sempat ada di Cikarang lah, banyak sekolah yang aku ajarin cuma lupa udah di mana aja. Terus emang sempat ngajar di SMA Negeri 12 Bekasi lah, terus ngajar juga di SMP 38, cuman udah aku oper-operin. Jadi kalau aku semua yang ngajar padat deh. Kan enak gerak terus. Iya sih, nggak apa-apa sekarang badan aja yang padat. Badan aja yang padat. Apa sih Mas Ben? Emang jadwal nggak padat? Mayan padat, makanya aku kurang-kurangin. Gitu say. Kalau dari Bukalingga ada nggak kesan selama ngajar nih yang nggak terlupakan gitu, yang benar-benar masih bekas gitu sampai sekarang? Ya semuanya membekas sih. Masalahnya kan ya itu tadi aku udah bilang kan, kalau guru itu kan pasti menghadapi perpisahan dan pertemuan setiap tahun. Nah itu yang bikin membekas sih, yang tadinya aku udah mulai misalnya gini, dalam satu angkatan itu kan pasti aku bikin chemistry dulu kan. Betul. Bikin ikatan dulu, bikin kedekatan dulu. Nah pas udah deket lulus. Dan itu aku lakuin harus setiap tahun. Itu yang bikin aku berkesan, oh my god, ini tuh nggak bisa lanjut dulu apa ya gitu kan. Maksudnya lu jangan lulus dulu bisa nggak sih? Ya nggak bisa juga. Ya jangan dong. Dan itu yang bikin berkesan. Jadi tiap tahun tuh pasti aku akan merasakan kesedihan, tapi merasakan kebahagiaan juga karena aku dapat murid baru gitu. Tapi masih kontekan gak sih sama murid-murid yang sebelumnya? Pasti ya? Karena kan aku pasti temenan Instagram, pasti temenan TikTok, kadang nyimpen nomor WA gitu, masih suka nanya-nanya kabar gitu. Tapi berarti nih ibu hitungannya guru yang wali kelas gitu apa bukan sih? Enggak, bukan aku ya? belum pernah wali kelas sampai sekarang. Berarti yang misalkan lagi pelajaran matematika sama fisika berarti baru masuk gitu. Baru masuk. Iya paham. Itu. Oke. Berarti nggak ada yang nggak terlupakan ya, semuanya pasti semua berkesan. Tiap detik tuh aku nikmatin banget. Kayak balik ke zaman sekolah sih jadinya kan. Pengen nggak duduk di bangku murid? Lah sering. Oh sering. Sering. Kadang mereka lagi istirahat makan bareng ikut aja.
nyamperin. Asik juga ya. Iya asik juga lah kembali ke masa muda. Jadi pengen SMA lagi. Orang tadi aja baru tadi juga bawa bekal makan bareng. Wih, mejanya dikumpulin tengah tuh makan bareng udah. Wah, asik karena, juga. Iya, karena abis istirahat kan emang pelajaran aku. Jadi aku masuk di situ dari istirahat gitu. Oh, ngetep duluan. Ngetep duluan loh, jangan ada yang ke kantin lama-lama gitu. Oh, sekalian itu strategi sih. Jadi kan secara halus aku juga menahan mereka kan untuk gak kemana-mana. Bener-bener. Gitu. Emang anak sekarang kan jangan dikerasin lah. Emang harus pakai cara halus kayak gitu. Tapi kayaknya emang anak zaman sekarang agak sulit ya. Iya, emang diajarin. Eranya kan beda ya. Iya benar. Nah ini, apa faktor penyebab Bukalingga akhirnya berkarya nih atau menjadi guru yang sangat dikenal di platform TikTok? Selain yang tadi alasan utama aku pengen ngapusin stigma bahwa guru matematika itu adalah killer, aku juga pengen bikin kenangan sama mereka juga. Orang-orang yang ngeliat konten aku tuh aku berharapnya mereka terhibur dengan konten aku. Kan emang kebetulan aku tuh nge-record diri aku selama ngajar itu kan emang bukan pas ngejelasin kan. Ya kalau misalnya aku lagi ngejelasin di papan tulis, kalau misalnya emang inget naruh handphone buat nge-record ya naruh, kalau enggak ya enggak. Aku tuh lebih sering nge-record kalau misalnya pagi sebelum nih baru masuk, sebelum belajar aku record. Atau enggak pas lagi jam-jamnya free misalnya sebelum selesai sebelum selesai mata pelajaran aku record lagi, atau enggak pas misalnya aku habis ngejelasin nih catat dulu ya, nah aku baru ngerekam sambil ngobrol. Jadi momen-momen kayak gitu kan itu kan yang bikin mereka tuh kayak ngerasa oh ya ada juga yang udah lulus nih ngerasa pengen sekolah lagi gitu kan, ngebangkitin kenangannya lagi. Atau enggak yang anak sekolah gue pengen cepet-cepet SMA kayak gitu, buat menghibur aja. Berarti emang tujuan utamanya entertaining ya? Iya, entertaining. Ya, Oke, siap. Berarti siap berkiprah di dunia entertainment nih kayaknya. Ya karena udah terlanjur ya. Oh iya sih, udah nyemplung ya, udah nyebur. Nyemplung tenggelam sekalian. Emang gaji honorer tuh berapa sih, Bu? Kalau di tempat aku ngajar aku di 1 jutaan. 1 jutaan? 2 sekolah. Karena aku ngajarnya 2 sekolah tuh. Satu SMA sekolah 1 juta? Enggak, 2 sekolah 1 juta. Oh, itu 3 bulan sekali dibayar enggak? Alhamdulillahnya sebulan sekali sih rutin. Alhamdulillahnya sebulan sekali rutin. Ya lebih-lebih dikit. Cuman kan kadang tiap tahun ada perubahan kan sesuai dari jam ngajar aku. Kalau misalnya emang padat banget, full banget sampai ke aku ngajar ekskul sampai ke pembina segala macam bisa 1,4 misalnya. Itu hitungannya itu per mata pelajaran atau gimana? Per jam ngajar. Kalau per jam ngajar itu kan 1 jam ngajar itu kan 45 menit. Nah itu dihitungnya per jam ngajar. Selama seminggu. Jadi gaji selama seminggu itu untuk dibayarkan 1 bulan. Oh gitu. Wah. Ternyata kalau nggak sampingan agak sulit ya. Agak sulit, buat bensin sama parkir doang cukup. Cukup. Iya, buat makan puasa tuh. Puasa Daud. Puasa Daud ya? Iya, selang-seling, sehari makan sehari enggak. Subhanallah, ibadahnya nih. Iya, kenceng banget guru ya emang. Tapi kan happy-nya terus-terusan. Benar. Iya, enggak punya duit hahaha gitu kan, dompet kosong hahaha gitu. Yang penting ketawa aja gitu, happy. Kenapa sih Mas Bin? Tahu lu gua karunin lu. Kalau dari sisi murid ngelihat diajarin sama influencer gitu, guru influencer nih gimana sih gitu? Kalau murid yang sekarang aku belum tahu ya. Pernah nanya nggak sih Bu kayak, lu gimana sih diajarin gue gitu-gitu? Enggak sih, karena kan kalau untuk tanggapan yang seperti itu mungkin harus aku tanya ke anak murid yang sekarang ya, yang mereka kenal aku sebagai influencer gitu kan, yang emang udah up gitu kan. Kalau untuk murid yang dari kemarin-kemarin aku ngajar kan memang mereka kenal aku sebagai bulingga aja. Gitu kan, yang memang aku naiknya bareng mereka gitu, followers aku juga naik ya karena bareng mereka ya? Gitu kan. Jadi kayak aku nggak perlu nanya soal tanggapan, aku ngeliat mereka happy, aku happy gitu. Nah mungkin nanti di anak baru yang sekarang baru, hai kenal saya gak? baru tuh tahu. Kenal saya gak? Iya tahu first impressionnya kayak gimana tuh. Oke, berarti belum tahu nih. belum kelihatan. Nah kalau tadi kan hubungan dari ibu ke murid gitu ya, atau ya sebaliknya. Coba kalau misalkan dari sama-sama guru nih, ada nggak sih yang mohon maaf nih julid gitu apa gimana gitu? Lu famous gitu-gitu, ada nggak? Aduh, tatap mata saya yang nonton saya. Anda udah ngeliat jawabannya kan? Ya pro kontra mah ada, pro kontra mah ada. Cuman kalau untuk sebagian besar orang yang emang udah kenal aku dari awal sih kebanyakan dukung, kayak yang justru malah bisa menginspirasi asal tetap harus jaga-jaga batas, karena mereka kan juga pasti ngewanti aku kan jangan sampai kebablasan, karena takut nanti muridnya udah kebablasan songong, akunya masih ngasih enak gitu. Ya aku juga emang sembari pegang kendali sih, jadi aku yang memutuskan untuk pakai metode seperti itu, metode santai dan asik seperti itu, tapi aku juga yang harus bisa pegang kendali, karena kan di kelas aku sebagai nahkoda kan, sebagai kapten nih. Jadi kalau misalnya aku yang memang memutuskan untuk mereka santai, aku juga yang harus ngasih mereka batas
supaya mereka tahu nih, oh ternyata kalau ngobrol sama guru tuh ada batasnya. Oh kalau ngobrol sama temen tuh batasnya segini. Oh kalau belajar tuh berisiknya segini, diemnya segini gitu. Tetap pegang kendali sih. Cuman kalau untuk sesama guru ya pro kontra mah ada lah. Yang ngerasa termotivasi ada, yang ngewanti-wanti ada. Gitu aja deh. Oh Bahaya gitu. deh kalau banyak-banyak. Ya deh kalau gitu. Itu susah gak sih bedainnya? Maksudnya kapan harus serius di kelas, kapan harus harus santai gitu-gitu? Gampang banget kan, saya juga pernah jadi anak-anak. Tapi maksudnya kebangun tuh boundaries kayak gitu? Insya Allah, kalau Oh, insya sejauh ini Allah. sih alhamdulillahnya ya. Kayak kayak misalnya mereka kan taunya impresi ke aku itu kan emang udah ceria-ceria, happy-happy aja, santai-santai aja. Jadi pas aku ngegeretak sendiri sedikit nih, mereka udah tahu kalau oh bullyingnya marah kayak gitu. Kalau aku pribadi bikin batasannya tuh kayak misalnya mereka tuh udah ada kata apaan sih Bu. Nah itu kan berarti mereka udah ada indikasi songong ya. Oh, iya, udah iya. ada indikasi kebablasan gitu. Ibarat kata ngobrol sama gurunya aja udah bisa Apaan sih Iya gitu. bener. Baru aku tegur tuh, ke orang tua jangan apaan sih, bukan temen gitu, bedain gitu Oh kan. iya, iya. Terus kayak misalnya nih, aku emang biasa di kelas kan nggak pakai saya gitu kan. Biasanya Pakainya lebih ke apa? aku gitu kan. Oh. Aku tadi datang gini nih, misalnya pas lagi kita gitu. Tapi ketika murid yang ngobrol sama aku, mereka masih pakai aku boleh. Tapi pas manggil gurunya itu dengan kamu, baru aku tegur. Loh, sama gurunya jangan kamu, Ibu. Kalau misalnya menyebutkan diri kamu sendiri pakai aku nggak apa-apa. Saya nyebut aku nggak apa-apa. Saya manggil kamu pakai kamu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu manggil gurunya sebagai kamu, itu baru nggak boleh. Jadi emang aku ngasih mereka batas sih, tetap ngasih mereka batas. Dan mereka patuh kan sama itu gitu Insya Allah, ya. alhamdulillahnya. Ya. Sejauh ini Aman. Oke. Ya tadi kan guru honorer gajinya dikit ya gitu ya. Kalau dibilang cukup ya cukup gitu ya. Nah kira-kira ada tips atau pesan gitu nggak Bu buat rekan sejawat guru honorer nih gitu, biar bisa survive gitu di zaman sekarang gitu kan? Apa harus kreatif juga apa gimana gitu? Kalau untuk dari segi keuangan Anda Bapak Ibu sesama guru honorer ya, saya kasih saran, saya nggak punya tips apa-apa sih. Cuman kalau untuk menopang hidup, kita lihat dulu kondisi masing-masing karena kan kebutuhan orang beda-beda ya. Betul. Ada yang memang dia terjun ke dunia pendidikan, jadi guru honorer tapi memang ekonominya udah stabil. Ada juga yang memang baru masuk kerja tapi udah jadi guru honorer, jadi tulang punggung keluarga. Jadi kalau memang kebutuhannya mendesak untuk nyari sambilan, pintar-pintar cari sambilan. Dan memang selama jadi guru honorer yang aku rasain memang waktunya lebih fleksibel kan daripada jadi PNS. Jadi itu yang bikin aku sendiri tuh belum mau sih, belum terobsesi. Belum terobsesi banget jadi PNS. Cuman kalau emang ada jalannya ya hayu, kalau enggak ya nggak apa-apa. Lagi nyamannya di honorer karena emang waktunya lebih fleksibel. Tapi kalau untuk dari segi ngajar, terus untuk guru-guru honorer, aku cuma mau ngucapin makasih. Makasih dan semangat selalu karena emang perjuangan guru-guru tuh nggak honorer nggak ya PNS, emang perjuangannya pasti kan punya titik berat masing-masing ya, punya titik jenuhnya masing-masing, punya tekanannya masing-masing. Jadi semangat selalu dan sehat selalu. I love you. Kalau ini buat Rehan. Rehan nih siapa sih Bu? Ya pacar aku. Oh pacar aku. Ya. Nah di kemerdekaan yang ke-77 tahun ini Bu, dari seorang guru, seorang Bu Kalingga, apa harapan Ibu terhadap generasi-generasi muda nih? Ya semoga generasi muda entah dari segi muridnya, dari guru honorernya, dari segala macam komponen pendidikannya, semoga aku sih berharapnya lebih merdeka. Merdeka dalam artian gak cuma dari segi keuangan, bagi kalian yang memang butuh waktu yang fleksibel, semoga merdeka di waktunya, merdeka di ikhlasnya, merdeka di keadaan sosial dan ekonominya, dan merdeka dari segala macam lingkungannya. Itu aja. Intinya merdeka juga ya? Iya ikut merdeka juga. Oke, kalau gitu seru banget emang. Jadi tentang guru honorer gimana survive-nya, gimana struggle-nya juga, gimana jasanya lah gitu ya. Oke, jangan lupa tonton terus podcast Bisnis Muda di YouTube Bisnis Muda. Terus juga ada Spotify-nya, jangan lupa dengerin podcastnya, banyak banget yang seru-seru. Terus jangan lupa follow Instagramnya @bisnis.muda.id. Oke. Oh Bukalingga juga nih, jangan lupa di follow teman-teman. Jangan lupa follow apa akun akunnya TikTok tuh, Bu? dan akun Instagram saya di Kalingga BDT. Kalau misalnya aku udah bikin channel YouTube nanti jangan lupa subrek. Bye Bemers.